Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya sobat semua? Pastinya baik-baik saja kan? Tak lupa, saya selalu mendoakan agar sobat semua diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua Jade Dynasty di part ke-19-nya. Pada part sebelumnya, Chopin yang sedang dipengaruhi oleh aura iblisnya mencoba menyerang Song Daren, namun ia disadarkan oleh Tian Buyi yang datang menyerangnya. Chopin kemudian dihukum untuk memikirkan apa yang telah ia lakukan. Hingga esok paginya, Tian Buyi datang menemui Chopin dan kembali menyemangatinya. Tian Buyi tahu kalau Chopin suka kepada Ling Er, namun menurutnya Ling Er hanya menganggap Chopin sebagai adiknya. Untuk itu, Chopin sebaiknya bangkit kembali karena Tian Buyi akan memberikan tugas penting kepadanya. Para murid puncak bambu besar kemudian berkeliling mencari jejak dari ajaran iblis. Sementara Ling Er dan Chopin tak sengaja menemukan sebuah gua. Saat mereka masuk ke dalam gua itu, mereka melihat ada sekelompok ajaran iblis yang sedang mengadakan pertemuan dan dipimpin oleh Biao. Di mana Biao ternyata menyadari kalau ada seseorang mata-mata dan langsung menyerangnya. Akan tetapi setelah bertarung, Biao pun tak bisa mengalahkannya. Hingga datanglah ayah Biao yang merupakan ketua sekte dan dijuluki Raja Hantu. Bagaimanakah kisah perjalanan selanjutnya dari Chopin yang kini sedang berhadapan dengan ayah Biao? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Chopin yang terkejut melihat orang yang ia temui di kedai tes sebelumnya adalah ayah Biao. Seniornya lalu menjelaskan bahwa orang yang di depannya adalah salah satu dari 4 patriark besar ajaran iblis. Ia pun menyuruh Chopin dan Ling Er pergi, sementara ia akan menahannya. Di sisi lain, ayah Biao sangat kagum dengan sekte King Yun yang masih memiliki orang berbakat seperti senior Xia. Sementara itu, Ling Er sangat marah dan malah menantang mereka. Biao pun menyadari kalau Ling Er adalah kakak senior Chopin yang selalu ia bicarakan. Biao kemudian menantang Ling Er untuk bertarung dengannya. Pertarungan mereka pun kini seimbang sehingga Biao mengeluarkan jurus pamungkasnya. Akan tetapi, senior Xia datang membantu Ling Er sehingga jurus Biao bisa dikembalikan. Setelah itu, ayah Biao menghentikan pertarungan mereka. Ayah Biao kemudian mengatakan bahwa ketika di jurang kematian, Chopin dan Biao sudah menjadi teman, bahkan telah membantunya memperbaiki hubungannya dengan Biao. Untuk itu, kali ini ia akan melepaskan teman-teman dari Chopin. Namun pastinya jika mereka kembali, Chopin pasti akan disalahkan sehingga ia ingin agar Chopin bergabung saja dengan sektenya. Akan tetapi Chopin sangat menolak untuk bergabung dengan sekte iblis. Ayah Biao menyuruh Chopin untuk mempertimbangkannya secara perlahan-lahan. Senior Xia lalu menyuruh mereka untuk kabur dan menyusun rencana lagi. Setelah itu, senior Xia melaporkan tentang rencana ajaran iblis kepada ketua Tian Buyi dan Chang Song. Chang Song pun berpendapat kalau lokasi dari markas sekte iblis sudah diketahui. Sebaiknya mereka memanfaatkannya untuk menghabisinya. Namun menurut Tian Buyi, sebaiknya mereka tidak mengambil keputusan yang terburu-buru. Chang Song pun tidak menanggapinya dan memutuskan untuk mengumpulkan orang-orang dan besok pagi mereka akan menyerang markas dari sekte iblis. Orang-orang dari kuil Tianyan pun bersedia membantu mereka untuk berperang. Tian Buyi lalu mengatakan sebaiknya mereka mengirim seseorang untuk berbicara kepada ketua sekte King Yu sebelum memulai perang. Namun menurut Chang Song, Tian Buyi tidak perlu takut karena mereka hanya akan menghadapi iblis banteng. Setelah Chang Song dan orang-orang dari kuil Tianyan pergi, senior Xia kemudian memberitahu Tian Buyi bahwa ia merasa Chopin sepertinya sebelumnya pernah bertemu dengan Biao. Menurutnya, hubungan Chopin dan Biao sepertinya sudah cukup lama. Ia ingin agar Tian Buyi jangan memberikan hukuman yang keras kepada Chopin jika memang melakukan kesalahan. Dan masalah ini sebaiknya ketua Chang Song tidak mengetahuinya. Sementara itu, Chopin yang sedang berjalan sendirian di tengah hutan tiba-tiba merasakan kalau dirinya sedang diikuti. Chopin kemudian mengejar orang tersebut dan akhirnya orang itu pun muncul.
ia adalah iblis tua Sisu dari sekte 10.000 racun. Iblis tua Sisu marah kepada Chopin karena sudah membunuh muridnya yaitu Laosan. Ia pun langsung menyerang Chopin dengan teknik roh 5 hantu. Chopin pun menyadari kalau itu adalah teknik iblis dan bersiap menghadapinya. Chopin lalu maju untuk menyerang iblis tua Sisu, namun ia langsung ditarik ke bawah, sehingga Chopin harus kembali menghadapi 5 roh tersebut. Chopin pun berusaha untuk meloloskan diri dari kelima roh itu dan kembali menyerang iblis tua Sisu, hingga iblis tua itu kembali mengeluarkan tekniknya dan menangkap Chopin. Saat sedang terpojok, Chopin lalu mengeluarkan aura iblisnya dan melenyapkan semua teknik dari iblis tua Sisu. Iblis tua Sisu kini menyadari apa yang membuat muridnya bisa terbunuh oleh Chopin. Namun tiba-tiba saja Tian Buyi datang membantu Chopin. Melihat Tian Buyi yang datang, iblis tua Sisu kini memutuskan untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya, di mana ia kini lebih banyak mengeluarkan roh untuk melawan mereka. Akan tetapi, menurut Tian Buyi bahwa itu hanyalah trik murahan. Dengan mudahnya ia melenyapkan semua roh yang dikeluarkan oleh iblis tua Sisu. Setelah itu, Tian Buyi terus maju menyerangnya. Namun iblis tua Sisu berusaha menghadapinya dengan teknik rantai iblisnya. Tian Buyi pun berhasil memojokkan iblis tua Sisu, sehingga iblis tua Sisu kembali harus mengeluarkan teknik lainnya. Di mana kali ini ia memanggil roh yang sangat besar. Sementara itu Tian Buyi bersiap menghadapi teknik dari iblis tua Sisu dengan menggunakan kekuatan 9 surga. Naga api Tian Buyi kini berubah menjadi naga petir yang sangat besar. Iblis tua Sisu dan Tian Buyi kemudian saling melancarkan jurus mereka. Iblis tua Sisu pun tak bisa melawan kekuatan dari Tian Buyi. Karena sudah babak belur, ia memutuskan untuk melarikan diri. Lalu para murid dari puncak bambu besar yang lainnya datang. Mereka semua kemudian mengejar Sisu yang telah melarikan diri, hingga sampailah mereka di sebuah jurang. Tian Buyi kemudian menyadari kalau sesuatu sedang terjadi di pinggir laut, di mana ternyata saat itu Ayah Biao sedang bersama dengan Tuan Gui dan melakukan sebuah ritual untuk memanggil sesuatu. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua Jade Dynasty di part ke-19-nya. Nantikan terus cerita dari Donghua ini ya, karena pastinya akan semakin seru. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.